Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem KBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 191 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah mendengar kata demonstrasi. Demonstrasi adalah satu cara kita untuk menunjukkan cara yang digunakan untuk menyampaikan perasaan di depan umum, secara khusus pendapat. Demonstrasi juga terjadi dalam keimanan. Demonstrasi kasih Allah. Suatu saat ada seorang tua yang memelihara 2 ekor ayam di rumahnya. Suatu ketika orang tua itu melihat 2 ayamnya berkelahi, saling mematuk satu dengan lain. Tak ingin ayamnya terluka karena perkelahian itu, maka ia terus berkata hush, 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 supaya ayam itu tidak berkelahi. Tapi teriakan itu seakan tidak ada artinya karena ayam tetap berkelahi. Dia ngambil batu bermaksud untuk melempar supaya ayam berhenti berkelahi. Namun dia berpikir, justru karena batulah keduanya akan terluka. Akhirnya seorang yang peduli terhadap kejadian itu, dia mendekatinya dan berusaha memisahkan. Namun apa yang terjadi? Tangannya dipatok ayam. Dengan sedikit kesal dia katakan, mau apa sih ayam ini? Semuanya dilakukan buat misahin, kok mereka berantem terus? Seandainya aku sekarang bisa menjadi ayam, mungkin aku bisa memisahkan mereka dari perkelahian itu. Demikian gambarannya. Demonstrasi kasih Allah seakan-akan satu hal yang tidak mungkin. Ketika seorang dihadapkan dengan pergumulan, seakan-akan ada tantangan ketika kita sedang melakukan apa yang baik. Namun apa yang terjadi? Cerita tadi adalah gambaran.
Ketika Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, kita membayangkan tentang Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia dan meninggalkan segala kenyamanannya menuju ketidaknyamanan hidup di dunia. Mengapa Yesus melakukan itu? Ayat inilah menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jawabnya karena kasih Allah akan dunia. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Mari renungkan sejenak bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Rasanya Allah telah melakukan segala sesuatunya untuk membawa manusia pada jalan keselamatan dan menjaga manusia tetap berada dalam jalan itu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia menyimpang. Mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan hal yang bisa mencederai mereka dalam kehidupan yang tidak seharusnya. Telah banyak orang dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan perkataan dan kehendak-Nya, tapi tak perlu waktu lama untuk mereka berbalik lagi ke jalan yang jahat. Apalagi harus kita katakan bahwa tantangan kita sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam tengah-tengah keluarga dan diri kita masing-masing. Mereka bisa dipakai oleh apapun, termasuk si jahat, untuk merusak persekutuanmu dengan Tuhan. Dan percayalah, iblis sedang tidak baik-baik saja ketika kita sedang berdiam, atau kita katakan iblis tidak sedang berdiam ketika kita ingin didekatinya. Tapi ketika iblis menjadi tertantang dan terancam, dia akan lakukan apa saja untuk merusakmu, komunitasmu, dan apapun yang kamu harapkan. Jika ini menjadi sebuah ajaran yang mendidik, maka dengarlah firman Tuhan, karena Tuhan datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Mari buktikan demonstrasi kasih Allah yang ditunjukkan bahwa Ia begitu mengasihi kita, Ia rela melakukan apa saja supaya tidak menuju kebinasaan. Kabar baik bagi kita yang masih bertanya apakah Allah memang betul-betul mengasihi kehidupan? Jawabnya ya, Allah sungguh mengasihi kehidupan kita. Selagi firman itu ada, Allah menunjukkan kasih itu kepada kita. Dia menunjukkan kasih itu untuk membawa kita kembali memiliki rasa ucapan syukur dan berterima kasih kepadanya. C.S. Lewis pernah berkata, Ia mencintai kita bukan karena kita patut untuk dicintai, tapi karena Allah adalah cinta. Selamat mendemonstrasikan kasih Allah. Kiranya kehidupan kita senantiasa dalam keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.